Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ansyid Nurjana. Saya dari kelas 11 Multimedia 1 SMK Negeri 14 Garut. Di sini saya akan menjelaskan prinsip-prinsip dasar animasi. Pengertian prinsip dasar animasi adalah prinsip-prinsip yang digunakan seorang animator untuk mengetahui dan memahami bagaimana sebuah animasi dibuat sedemikian rupa sehingga didapatkan hasil animasi yang menarik, dinamis, dan tidak membosankan. Jenis-jenis prinsip animasi adalah 1. Squash and stretch. Ketika sebuah bola dilemparkan, pada saat bola menyentuh tanah, maka dibuat seolah-olah bola yang semula bentuknya bulat sempurna menjadi sedikit lonjong horizontal. Meskipun nyatanya keadaan bola tidak selalu sedemikian, hal ini memberikan efek pergerakan yang lebih dinamis dan hidup. 2. Anticipation adalah sebuah prinsip animasi di mana kita sebagai animator memberikan tanda awal penonton mengenal apa yang akan dilakukan oleh si karakter. 3. Staging, seperti halnya yang dikenal dalam film atau teater. Staging dalam animasi juga meliputi bagaimana lingkungan dibuat untuk mendukung suasana atau mood yang ingin dicapai dalam sebagian atau keseluruhan scan. 4. Strike ahead and pose to pose. Strike ahead menggambar secara berurutan dari gambar pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya, di mana gambar awal sampai akhir menunjukkan satu rangkaian gerakan yang sangat jelas maksud dan tujuannya. Pose to pose menggambarkan hanya pada keyframe tertentu saja. Segala pergerakan sudah diplanning terlebih dahulu. 5. Follow through and overlapping action. Contohnya rambut yang tetap bergerak sesaat setelah berhenti berlari, atau kelinci yang melompat sesaat setelah melompat telinganya masih bergerak-gerak meskipun gerakan utama melompat telah dilakukan. 6. Slow in and slow out. Dalam gerakan misalnya mengambil gelas, tangan akan memiliki kecepatan yang berbeda saat menjamah gelas dengan ketika sudah menyentuhnya. Ketika tangan masih jauh dari gelas, kecepatannya akan lebih tinggi, sedangkan ketika tangan sudah mendekati gelas, maka kecepatannya akan dikurangi. 7. Arch. Arch ini akan membuat gerakan animasi kita menjadi lebih alami, khususnya untuk gerakan manusia dan hewan. 8. Secondary action. Ketika seorang sedang berjalan, gerakan utamanya tentu adalah melangkah kaki sebagaimana berjalan seharusnya. Tetapi seorang animator bisa menambahkan secondary action untuk memperkuat kesan hidup pada animasinya. Misalnya sambil berjalan, seorang figur atau karakter animasi mengayun-ngayun tangannya atau bersiul-siul. 9. Timing and spacing. Contoh timing menentukan pada titik keberapa sebuah benda yang meluncur kemudian menghantar kaca jendela. Contoh spacing menentukan kepadatan gambar ketika bola itu sebelum menghantam kaca, tepat menghantam kaca, sesudahnya, atau ketika bola itu mulai jatuh ke lantai. 10. Appeal. Appeal ini membuat karakter bisa menjadi menarik dan tidak selalu berbentuk lucu seperti yang banyak orang pikirkan. 11. Exaggeration. Contohnya: 1. Bola Mataram yang melompat keluar karena kaget. 2. Muka Donald yang membara ketika marah. 3. Air mata Nobita yang mengalir seperti air terjun ketika ia menangis. 4. Tubuh Donald Duck melayang mengikuti sumber asap saat hidung Donald Duck mencium aroma masakan atau makanan lezat. Dan yang terakhir 12. Solid drawing. Menggambar karakter dalam berbagai angle sehingga karakter tersebut terlihat bervolume dan konsisten dalam setiap frame animasi. Segala atribut seperti mata, pakaian, aksesoris, dan lainnya tetap konsisten letak dan bentuknya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.